Baiklah, untuk tidak berpanjang kata kita persilakan Pak Agus. Tafadhol Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah berjumpa lagi di tahun yang berbeda. Sepanjang tahun kemarin kita melakukan kajian intensif dan istirahat di akhir tahun. Nah, hari ini kita atau bulan ini kita berada di bulan pertama tahun baru Masehi 2023. Kita berharap mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya diminta untuk mengkaji atau menemani Bapak dan Ibu sekalian melakukan kajian terkait dengan tema yang sangat menarik. Saya coba share dulu materinya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, temanya sangat menarik, kontroversi Nabi Isa, sejarah kelahiran dan kitab sucinya. Ini judulnya saya memodifikasi sedikit dari yang diajukan oleh Bapak dan Ibu sekalian karena beberapa pertimbangan ya tentang kesensitifan dan sebagainya, karena kita tidak ingin ini masuk ke wilayah sensitif tapi lebih kepada akademik ya, kajian yang bersifat akademik, sehingga saya lebih menggunakan diksi-diksi yang bersumber dari Islam. Bukan Yesus misalnya, tetapi Nabi Isa misalnya gitu ya. Nah, ini meskipun nanti di dalam kajiannya kita tidak bisa menghindari, karena ini memang harus mengambil sejumlah sumber. Ketika kita bicara kontroversi, berarti itu ada versi yang berbeda. Dan kita akan melihatnya dalam 3 angle. Yang pertama dari segi sejarah, catatan sejarah yang netral. Yang kedua dari sisi kitab suci, baik dari Alkitab maupun dari Al-Quran Al-Karim. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan tema-tema yang kemarin diajukan, mungkin di berikutnya, pertemuan berikutnya juga saya akan mengadaptasi atau memodifikasi sedikit terkait dengan judulnya, tetapi temanya adalah seperti yang diajukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan sebelum kita masuk tema intinya, tapi ini masih terkait dengan tema yang kita bahas, tahun baru ya, kita berada di tahun baru. Sebetulnya apa sih tahun baru gitu ya? Tahun baru Masehi. Itu ya sesungguhnya hanya persepsi. Mari kita lihat sedikit kaitannya. Tahun baru yang sekarang kita temui ini adalah bagi kalender Masehi modern, yaitu terjadi pada tanggal 1 Januari 2023. Tetapi kalau kita membandingkan dengan kalender Masehi juga yang ortodoks, jadi ada Masehi modern berbasis pada kalender Gregorian namanya. Tidak kita bahas lebih detailnya, tetapi sangat menarik kisah munculnya kalender Masehi itu. Ada yang berbasis pada yang disebut kalender Gregorian, itu digunakan oleh Masehi modern ya, sampai sekarang yang banyak digunakan. Tetapi ada kalender Masehi ortodoks yang berbasis pada kalender Julian. Dan ternyata 2 kalender yang sama-sama digunakan oleh kalangan Masehi itu memiliki beda hari sebanyak 13 hari. Jadi ketika kalender Masehi modern itu 1 Januari tahun baru, maka kalender Masehi ortodoks itu masih 18 Desember 2022. Belum tahun baruan mereka. Tahun baruannya adalah 13 hari kemudian, yaitu jatuh pada tanggal kalau 1 ditambah 13, 14 Januari yang lalu, itu adalah 1 Januari bagi kalender Masehi ortodoks. Artinya terkait dengan tahun baru itu sesungguhnya di antara kalangan Masehi sendiri ya berbeda. Harinya berbeda, tahunnya pada saat jatuhnya tahun baru berbeda. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kalender Cina misalnya Imlek. Nah,
tahun barunya barusan. Jadi pada tanggal 1 Januari itu bagi kalender Cina, Imlek itu adalah 10 Cap Jikwi, bulan ke-12. Dan tahunnya sudah 2573. Jadi kira-kira 500 tahun lebih awal kalender Imlek itu digunakan. Artinya tahun baru bagi kalender Masehi modern, tidak bagi penganut atau pengikut pengguna kalender Cina Imlek, dan termasuk oleh kalender Islam Hijriah. Karena pada tanggal 1 Januari itu jatuh di kalender Islam Hijriah adalah 8 Jumadil Akhir. Tahunnya 1444. Jumadil Akhir itu bulan ke-6. Oke, saya cuma ingin membangun kesadaran pada kita terkait dengan waktu ya. Itu sangat relatif, sesungguhnya kita yang menjadi poin pentingnya itu bukan pada kalender menurut siapa, tetapi adalah pergerakan waktu itu sendiri yang secara substansial memang terus berubah. Hari ini beda dengan kemarin, hari ini adalah hari baru, kemarin sudah selesai, sudah lewat, besok adalah hari baru dan sebagainya, sehingga Al-Quran itu lebih mendorongnya kepada memanfaatkan pergerakan waktu itu. Banyak, ini kajian tersendiri. Tetapi poin pentingnya adalah jadilah orang yang bermanfaat sebesar-besarnya seiring dengan pergerakan waktu itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Perjalanan waktu menjadikan kita ya semakin tua, worse and worse, dan seterusnya. Kalau tidak dimanfaatkan, merugilah kita. Kecuali orang-orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal kebajikan, amal soleh. Dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran, serta saling menasehati dalam kesabaran. Oke, ya. Jadi ya ini sekedar mengingatkan kembali terkait dengan manfaat waktu. Hari ini kita akan memanfaatkan waktu kita untuk mengkaji sesuatu yang sangat menarik, yaitu terkait dengan profilnya Nabi Isa alaihi salam. Dia adalah nabi yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Diceritakan dalam banyak ayat, misalnya di dalam surat Maryam yang tadi disinggung oleh Pak Dahrial. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia, Allah, memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dilanjutkan rentetan ayatnya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, pada hari aku dibangkitkan, hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Surat Maryam 30-34. Jadi sangat clear ya sikap Al-Quran terhadap eksistensi keberadaan Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau adalah salah satu nabi yang dimuliakan seperti nabi-nabi yang lainnya, karena Al-Quran memang memerintahkan kepada kita untuk menghormati, mengagungkan, mengapresiasi para nabi itu dengan cara yang proporsional, yang kurang lebih sama. Cuman kita berada di dalam era yang berbeda-beda. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, yang kemudian menarik, inilah nabi yang paling kontroversial. Jadi di dalam Al-Quran sendiri diceritakan ya, kontroversinya beliau, ditanggapi dan masuk dalam catatan sejarah secara kontroversial, dan kemudian menelurkan agama Nasrani ya atau Kristen
yang juga menjadi kontroversi di sana. Apa saja yang jadi kontroversinya? Satu, sejarah kelahirannya. Kapan, di mana. Itu menjadi kontroversi. Yang menjadi kajian tersendiri sangat panjang gitu ya. Yang kedua, proses kelahirannya yang dikandung tanpa ayah. Juga menjadi kajian secara saintifik bagaimana mungkin seorang wanita bisa mengalami yang disebut virgin birth ya, melahirkan meskipun dia seorang perawan. Dan itu memunculkan kajian saintifik yang sangat menarik yang muncul bukti-bukti kebenarannya sekarang. Yang ketiga, mukjizatnya digambarkan bisa berbicara saat bayi, menyembuhkan berbagai macam penyakit, mencipta burung dari tanah, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Yang keempat, statusnya. Beliau ini manusia biasa atau anak Tuhan? Kemudian, apakah beliau itu menikah, berkeluarga, atau melajang sampai akhir hayatnya? Itu juga menjadi kajian yang sangat menarik dari banyak sumber. 5. Kitab sucinya masih aslikah seperti yang beliau sampaikan dengan lisan, karena waktu itu memang disampaikan secara dengan budaya lisan ya, dengan tradisi lisan, ataukah sudah berubah dari aslinya itu? Yang keenam, kematiannya. Benarkah beliau meninggal wafat di tiang salib ataukah tidak? Atau sudah wafat dan masih hidup? Itu juga menjadi kontroversi yang panjang. Di mana jasadnya? Di mana makamnya? Yang ketujuh, beliau sebagai juru selamat, apakah benar akan turun di akhir zaman nanti? Jadi ini kajian yang sesungguhnya luar biasa, bisa jadi disertasi doktor di setiap poinnya itu. Tetapi hari ini kita punya waktu kurang lebih ya 1-2 jam ya untuk mengkaji, dan ya kita akan ambil sebagian saja poin-poinnya. Bapak dan Ibu sekalian, di mana sumber kontroversi itu kita dapatkan? Satu, dari catatan sejarah, dan yang kedua dari informasi kitab suci, baik kitab suci Nasrani, Alkitab maupun Al-Quran Al-Karim. Terkait dengan Al-Quran misalnya, Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir itu memberikan koreksi kepada sejumlah informasi di dalam kitab Injil soal kelahiran Nabi Isa, soal ketuhanannya, soal keotentikan dari kitab suci itu sendiri, soal kematiannya, dan soal kebangkitannya kembali. Ya, jadi di satu sisi Al-Quran memberikan kritik itu. Yang kedua, di dalam Alkitab, Injil atau Perjanjian Lama dan Baru, ya, memberikan banyak informasi yang juga disebut-sebut bertentangan antara versi Alkitab satu dengan kitab yang lainnya. Karena dalam sejarah kita sudah membaca ya, dalam catatan sejarah yang netral, bahwa Alkitab itu, Bible itu mengalami proses yang panjang sampai untuk bisa diakui menjadi kitab yang kanonik ya, yang dijadikan standar. Sekarang diambil cuma 4 saja dari puluhan atau bahkan mungkin lebih dari itu versi yang bermunculan di abad-abad awal sebelum terjadi kesepakatan-kesepakatan dalam konsili ya, konsili pertemuan gereja-gereja, pemimpin gereja seluruh dunia yang kemudian membangun kesepakatan-kesepakatan dalam lebih dari 20 konsili, lebih dari 20 pertemuan untuk merumuskan kembali ajaran dari Nabi Isa itu atau Yesus itu. Nah, ada beberapa pertentangan, banyak pertentangan dari versi kitab satu dengan yang lainnya. Termasuk di dalam kitab kanonik yang dipakai sekarang ada Matius, ada Lukas, ada Markus dan Yohanes, dan masih ada banyak lagi, Thomas, ada Filipus dan sebagainya, banyak sekali yang kemudian hanya diambil 4 saja untuk mendapatkan satu rumusan yang kemudian diikuti oleh para penganut agama Masehi.
Jadi di dalam Alkitab sendiri ada kontroversi. Nah, di catatan sejarah juga memberikan catatan yang berbeda-beda dengan informasi dari dalam Alkitab terkait dengan sosok Nabi Isa alias Yesus, seputar kelahirannya berbeda. Nanti kita lihat beberapa sumber. Kitab sucinya juga, ketuhanannya, dan kematiannya. Jadi inilah yang menjadi sumber kontroversi yang kita tidak bisa tidak lantas untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, kita harus memberikan perbandingan di antara ketiganya. Oke, kita mulai dari berita Alkitab soal kelahiran Yesus, karena mereka memang menyebutnya Yesus, di kita disebut sebagai Nabi Isa. Salah satunya adalah di dalam Alkitab Lukas, ya, di dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dikabarkan di sana tentang kelahiran Yesus itu. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia atau di seluruh negeri yang dimaui pada waktu itu. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jadi kaisarnya ada di Roma, Kaisar Octavianus Agustus, kemudian ada semacam ya wali negeri atau mungkin gubernur ya di Syria, yaitu Kirenius. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri. Ada sensus kependudukan. Masing-masing di kotanya sendiri-sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Yusuf ini adalah tunangan dari Maria yang kemudian melahirkan Yesus atau Isa. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret tempat tinggalnya di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud dari kota Bethlehem itu. Supaya dia didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ya, jadi sudah diceritakan saat pendaftaran sensus penduduk itu, Maria sudah mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Jadi itu cerita dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 yang menceritakan kelahiran Yesus atau Nabi Isa itu adalah di zamannya Kaisar Octavianus Agustus dan di zamannya Kirenius sebagai gubernur di Syria yang menguasai wilayah yang di mana dilakukan sensus kependudukan. Kemudian kita lanjutkan. Oh, ini ada masih di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi saking ramainya orang kembali ya ke tempat kelahirannya, ada sensus penduduk, maka penginapan pun penuh sehingga Maria itu melahirkannya tidak di penginapan, tidak di rumah, tetapi ada di kandang domba dan kemudian ditempatkanlah di palungan ya tempat makannya binatang atau ternak. Itu Lukas ayat 2 ayat 1 sampai 7. Nah, di ayat berikutnya digambarkan peristiwa itu disaksikan oleh para gembala. Dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 12, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang rumput ya, di padang ya tempat beternak, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi ini menarik. Ada gembala-gembala di padang rumput, pasti rumputnya menghijau karena pada saat itu kawanan ternak mereka gembalakan sampai malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, itu adalah informasi dari Injil versi Lukas. Kesimpulannya apa dari Alkitab versi Lukas ini? Satu, Yesus dilahirkan di zaman Kaisar Octavianus Agustus, yang kemudian kita lihat dalam sejarah, dia adalah raja dari Kekaisaran Romawi yang berkuasa antara tahun 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Ya, 16 Januari sampai 19 Agustus. Tapi sebelum Masehi, 27 sebelum Masehi sampai melewati kalender Masehi, ya, 14 Masehi. Itu adalah masa kekuasaan dari Kaisar Octavianus Agustus. Kesimpulan yang kedua, beliau lahir di Bethlehem, di wilayah Yudea, dari Maria tunangannya Yusuf. Lahir di kandang domba ketika terjadi sensus penduduk yang dilakukan oleh Gubernur Quirinius, wali Syria yang berkuasa di kawasan Yudea itu pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 21 Masehi. Ini adalah era kekuasaan dari wali Syria itu. Jadi sama sebelum Masehi, tetapi dia lebih panjang lagi 51 sebelum Masehi dan kemudian berakhir di 21 Masehi. Yang menggelar sensus penduduk 2 kali di zamannya Isa atau Yesus itu, yaitu tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi, 2 tahun sebelum Masehi, dan kemudian sekian tahun kemudian, tahun 6 sampai 9 Masehi. Maka kita kaitannya adalah mencari overlapping, irisan dari waktu di mana atau kapan waktunya Nabi Isa atau Yesus itu dilahirkan. Yang ketiga, disaksikan oleh para gembala yang terjaga di padang rumput hijau di waktu malam yang cerah. Ya, jadi kita mendapatkan beberapa informasi yang disimpulkan dari informasi Injil Lukas itu atau versi Lukas itu. Karena ada beberapa versi ya di dalam kitab suci Masehi itu. Oke, sekarang kita lihat berita Alkitab versi Matius. Injil Matius menceritakan di dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes. Nah, ini menarik, muncul nama baru. Zaman Herodes, Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus. Orang Majusi di dalam istilah Al-Qur'an. Dari timur ke Yerusalem. Ini digambarkan datang dari kawasan Iran. Ya, karena Palestina itu ada di baratnya Iran. Mereka datang dari arah timur, datang ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di mana dia? Raja orang Yahudi, yaitu Yesus yang digambarkan terlahir di hari itu. Yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya. Jadi mereka adalah ahli astrologi. Ada penanda bintang katanya akan lahir Sang Mesias. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh penduduk Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat dari kalangan Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Herodes ini adalah semacam, ya disebut Raja Herodes, tetapi dia berkuasa di tanah Yudea itu. Jadi berarti ada 3 poin. Kekaisaran utamanya berpusat di Roma, yaitu Octavianus Agustus. Kemudian ada wilayah gubernur yang dikendalikan dari Syria oleh Quirinius, dan kemudian ada penguasa setempat, yaitu Raja Herodes, ini kepanjangan tangan dari Romawi. Nah,
Di dalam Matius ini digambarkan yang memberikan informasi tambahan tentang kapannya itu dilahirkan. Kesimpulan dari Alkitab versi Matius ini apa? Satu, Yesus dilahirkan di zaman Raja Herodes. Kepanjangan tangan Romawi yang berkuasa di Yudea. Ketika kita lihat dalam sejarah, itu terjadi antara tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Jadi Herodes ini tidak berkuasa sampai melewati perbatasan atau peralihan tahun Masehi. Meskipun Kaisar Agustusnya itu sebelum sampai sesudah. Quirinius juga sebelum sampai sesudah. Tetapi di sini kita melihat Raja Herodes yang berkuasa di zaman lahirnya Yesus atau Nabi Isa itu hanya sampai sebelum Masehi. (37 sampai sebentar. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak, kedengaran. Baik. Kedengaran, Pak. Jadi Raja Herodes itu berkuasa antara tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Yang kedua, versi Matius ini menggambarkan Yesus lahir di Bethlehem, di Yudea, di wilayah kekuasaan Herodes. Dikabarkan oleh kitab Taurat sebagai Mesias atau juru selamat bagi bangsa Israel atau Yahudi. Dan kemudian dianggap sebagai pesaing Herodes yang berkuasa pada saat itu, dan nanti juga dianggap ini mengganggu rahib-rahib Yahudi yang waktu itu menjadi atau memiliki privilege keistimewaan di bangsa atau Bani Israel itu. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan antara rahib-rahib Yahudi dengan penguasa Romawi. Nah, lahirlah juru selamat yang kemudian dianggap mengubah kondisi itu, sehingga dianggap sebagai pesaing. Sehingga ini diburu dan mau dibunuh. Sehingga ada kita di zamannya Herodes itu terjadi perburuan terhadap bayi-bayi laki-laki yang anggap akan lahir sebagai juru selamat atau Mesias itu. Yang ketiga, kesimpulan dari versi Matius ini, peristiwa itu disaksikan oleh para penganut kepercayaan Majusi yang melihat bintang sebagai penanda datangnya Sang Mesias. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, dari dua berita ini maka kita bisa membangun kesimpulan. Kapan sebenarnya Yesus dilahirkan menurut versi Alkitab? Di mana di dalam Alkitab itu ada 4 versi, ya, versi Alkitabnya, dan di antaranya 2 itu adalah Lukas dan Matius yang memberikan informasi tentang masa lahirnya Nabi Isa Yesus itu. Maka kesimpulannya, 1, di zaman Octavianus Augustus, Kaisar Romawi, yang berkuasa 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. 2, di zaman Raja Yudea, yaitu Herodes yang berkuasa 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Di zamannya Wali Syria Quirinius yang berkuasa 51 sampai sebelum Masehi sampai 21 Masehi, yang mengadakan sensus penduduk tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya Yesus lahir antara tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Bukan pada tahun 1 Masehi. Ya, jadi ini menjadi berbeda dengan sejarah, terutama kalender Masehi, yang menggambarkan bahwa kalender Masehi itu disandarkan kepada tahun kelahiran Yesus atau Nabi Isa Al-Masih, 1 Masehi. Ternyata setelah dirunut dari dalam Alkitab sendiri, yaitu Lukas dan Matius, kesimpulannya itu beliau lahir beberapa tahun sebelum Masehi. Diperkirakan antara 6 sampai 4 sebelum Masehi, bukan pada 1 Masehi. Dan yang kedua, lahirnya itu di saat banyak padang rumput, di mana para penggembala masih terjaga di malam hari yang penuh dengan bintang.
Nah, ini memberikan kesimpulan yang kedua, bahwa Yesus bukan lahir di bulan Desember. Nah, Desember itu di kawasan Palestina, Israel itu adalah musim dingin dan banyak salju. Melainkan Yesus atau Nabi Isa lahir di musim panas, di sekitar bulan Juni sampai dengan Agustus, di mana digambarkan padang rumput itu sudah menghijau, bukan tertutup oleh salju. Dan langit cerah, banyak bintang-bintang yang terlihat. Dan penggembala itu sampai malam hari menggembalakan ternaknya, dikarenakan memang waktu siang hari lebih panjang dibandingkan malam hari. Nah, semua itu menunjukkan atau memberikan kesimpulan berdasar pendekatan Alkitab, baik Lukas maupun Matius, bahwa Yesus tidak lahir di bulan Desember, melainkan di musim panas, yaitu sekitar Juni sampai Agustus. Nah, yang menarik kemudian ketika dibandingkan dengan versi Al-Quran, kita membaca di dalam sejumlah ayat Quran, di antara ayat berikut ini, digambarkan bahwa lahirnya Nabi Isa itu terjadi saat kurma panen, berbuah, ya, panen raya atau setidak-tidaknya berbuah. Digambarkan dalam surat Maryam 23-25. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati saja sebelum ini. Karena beliau ya malu dan menanggung beban, dibully, diejek, dihina oleh masyarakatnya, dianggap melakukan perzinahan dan sebagainya karena hamil mengandung padahal belum menikah gitu. Aduhai, alangkah baiknya aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tak berarti lagi dilupakan oleh banyak orang. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadi sungai di bawahmu dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang telah masak kepadamu. Surat Maryam 23-25. Jadi dalam pandangan Al-Quran, lahirnya Nabi Isa itu bukan di musim dingin, tetapi di musim berbuahnya kurma. Kurma itu berbuahnya di musim panas. Puncaknya kalau kita datang ke Timur Tengah, misalnya Arab Saudi dan kawasan sekitarnya, atau termasuk di Palestina, yaitu di sekitar bulan Agustus itu panen rayanya, tapi panas itu sudah mulai Juni, Juli, Agustus, bahkan sampai September itu panas. Digambarkan oleh ayat ini, kurmanya begitu mudah untuk jatuh karena kurma itu sudah matang, sudah masak, digoyang saja berjatuh. Nah, maka Al-Quran itu ternyata memberikan informasi yang lebih sesuai, lebih masuk akal, lebih rasional terhadap zaman atau era atau saat lahirnya Nabi Isa itu, dan ini cocok juga dengan yang dikabarkan oleh Injil dan cocok juga dengan sejarah kemudian. Oke. Nah, dengan hari Natal. Satu, ya, hari Natal adalah hari perayaan lahirnya Yesus yang jatuh pada bulan Desember, tanggal 25 Desember. Satu, tidak ada informasi tentang perayaan Natal di dalam Bible, di dalam Alkitab. Perayaan hari kelahiran terhadap para tokoh, para nabi, para rasul, ya, itu awal di agama pagan sebetulnya. Mesir yang merayakan Dewa Matahari di setiap Januari, sedangkan juga di Romawi sebelum Kristen. Perayaan tentang ulang tahun kelahiran. Penganut Kristen awal itu lebih atau yang dilakukan oleh mereka perayaannya adalah perjamuan suci untuk mengenang kematian Yesus, bukan kelahiran. Jadi nanti akan kita lihat ada satu proses sejarah, periode sejarah 3 abad awal yang disebut sebagai Kristen awal mula-mula, dan setelah
abad ketiga atau abad keempat sampai sekarang, itu terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Penganut Kristen awal di 3 abad yang pertama, perayaan yang dilakukan itu adalah lebih kepada perjamuan suci untuk mengenang kematian Yesus dan bukan pada kelahirannya. Penganut Kristen Ortodoks Mesir, di mana Mesir ini adalah negeri yang berdampingan langsung, bertetanggaan langsung dengan Palestina, dengan ya kawasan Israel, dengan Yerusalem, Bethlehem. Penganut Kristen Ortodoks Mesir ini merayakan Natal sebagai kelahiran Yesus itu pada 7 Januari sejak abad keempat. Sebelumnya tidak pernah melakukan perayaan Natal. Dan Kristen Ortodoks melakukan perayaan Natalnya bukan di bulan Desember, 25 Desember, melainkan di Januari. Kaitannya dengan kebiasaan tradisi agama pagan, ya, yang merayakan kelahiran dari dewa matahari sebagai dewa yang tertinggi, ya, Ra, sehingga nama Fir'aun the Greatest, Fir'aun the Great itu adalah Ramses. Ra itu dewa matahari, Meses itu adalah keturunan anak dari dewa matahari, ya, Ramses II, yang banyak diceritakan oleh Al-Quran di zamannya Nabi Musa. Dewa yang tertingginya adalah Ra. Nah, bulan Januari adalah titik balik dari pergerakan matahari dari paling selatan, karena wilayah Mesir ini ada di belahan utara. Tetapi matahari itu sedang berada di belahan selatan sampai dengan Desember, dan Januari itu mulai semakin bergeser ke arah utara. Mereka melakukan perayaan lahirnya, ya, para dewa, khususnya dewa matahari yang mengarah ke arah utara. Dan itu sejak abad keempat dijadikan sebagai ritual oleh Kristen Ortodoks Mesir dengan perayaan Natal. Jadi itu ada kaitannya dengan ritual agama pagan. Gereja Katolik Roma sendiri mengadaptasi dan kemudian meresmikan perayaan Natal pada abad kelima, jatuh di puncak musim dingin tanggal 25 Desember, terkait dengan titik balik matahari di belahan selatan, ya. Kenapa ada perbedaan 25 Desember dengan 7 Januari itu? Nah, dikarenakan mereka menggunakan penanggalan yang berbeda. Pada Kristen Ortodoks itu menggunakan sistem kalender Julian. Sedangkan pada Roma itu menggunakan kalender Gregorian, ya, Gregorian, dan selisihnya adalah sekitar 13 hari itu. Sehingga ini maksudnya adalah sama, titik balik matahari dari wilayah selatan, belahan bumi selatan menuju ke utara kembali. Karena penyebaran dari agama Kristen ini ada di belahan utara. Di belahan utara sampai ke Eropa. Nah, itu sama yang dimaksudkan sesungguhnya. Titik balik dari pergerakan matahari, kaitannya dengan tradisi pagan, tetapi karena kalendernya berbeda, maka jatuhnya di tanggal yang berbeda. Oke, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini sesungguhnya adalah koreksi dari umat Kristen sendiri. Banyak buku-buku yang menjadi karya dari para scholar atau ilmuwan Kristen sendiri terkait dengan hal itu. Di antaranya yang terkenal adalah satu pastor Herbert W. Armstrong. Dia menjelaskan dalam bukunya The Plain Truth About Christmas bahwa perayaan Natal itu memang berasal dari penganut agama pagan, bukan dari Alkitab atau dari Bible. Dan juga mengatakan berdasar Bible tidak mungkin Yesus dilahirkan pada bulan Desember di musim dingin, karena menurut Bible Yesus lahir di saat padang rumput menghijau dan bintang-bintang atau langit sedang cerah. Lihat bintang di langit. Yang kedua, bahkan Paus Benedictus XVI dalam bukunya Jesus of Nazareth, di invensi naratif, dia mengoreksi dan menegaskan bahwa memang kelahiran Yesus mestinya beberapa tahun lebih awal
bukan di 1 Masehi, melainkan di antara 6, bahkan ada yang mengatakan sampai 8 sampai 4 sebelum Masehi. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah kontroversi yang pertama. Kontroversi antara catatan sejarah dengan catatan atau informasi dari Alkitab dan dari Al-Quran Al-Karim. Nah, di dalam kan kita sudah membaca terkait dengan musimnya, tetapi Al-Quran tidak menggambarkan tentang waktu atau tahunnya itu. Tapi digambarkan ini adalah sebelum Nabi Muhammad, di mana Nabi Isa itu adalah nabi yang dilahirkan oleh Maria. Nah, berikutnya adalah kita maju dari masa kelahiran itu ke era 3 abad awal setelah kematian dari Yesus atau kematian dari Nabi Isa. Era 3 abad, 300 tahunan di awal-awal ini berbeda dengan yang kemudian setelah itu. Nah, 3 abad awal setelah penyalipan. 1, Yesus atau Isa itu dihukum salib oleh Pontius Pilatus, gubernur Yudea. Jadi penguasanya sudah berbeda. Nabi Isa atau Yesus ini hidup di 2 zaman kekaisaran. Dia lahir di zamannya Kaisar Agustus, Octavianus Agustus, dan kemudian nanti penyalipannya itu di Kaisar Tiberias yang berkuasa di Romawi. Gubernurnya juga sudah berubah, sudah berganti. Dihukum salib oleh Pontius Pilatus sebagai penguasa kawasan Yudea itu. Bisa disebut raja atau bisa disebut sebagai gubernur atau penguasa ya di kawasan itu. Atas laporan para rabi Yahudi. Karena ajarannya dianggap membahayakan kedudukan para pemimpin Yahudi. Jadi kelahiran dari Sang Mesias ini dianggap mengganggu kenyamanan ya, comfort zone dari para rabi Yahudi. Kan mereka ini berkompromi dengan penguasa-penguasa Romawi untuk menguasai kawasan itu. Jadi menjadi raja-raja kecil. Para rabi menjadi penguasa di sinagog-sinagog tempat peribadatan mereka, sedangkan Romawi itu meletak atau menempatkan kepanjangan tangannya untuk ya, menguasai wilayah itu, di mana waktu itu gubernurnya adalah Pontius Pilatus. Nah, ajaran Isa atau ajaran Yesus ini dianggap menabrak kemapanan dari rabi Yahudi, sehingga terjadi konflik yang semakin membesar dikarenakan pengaruh dari Yesus atau Nabi Isa yang semakin besar di kalangan masyarakat. Nah, itu kemudian menjadi sumber konflik antara rabi Yahudi dengan Yesus, dan kemudian rabi Yahudi ini minta pertolongan atau bekerja sama dengan penguasa Romawi, karena mereka juga mulai merasa terganggu dengan masyarakat yang berbondong-bondong lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa atau Yesus itu. Ajarannya dianggap membahayakan kedudukan para pemimpin Yahudi. Nah, maka terjadilah konflik yang semakin membesar, dan di tahun pertama, di abad pertama Masehi itu, Yesus atau Nabi Isa diburu, kemudian ditangkap, kemudian diadili oleh para rabi Yahudi, dan kemudian disiksa, diserahkan kepada penguasa Romawi, dan ringkas kata, kemudian dihukum salib. Nah, di situ kemudian muncul kontroversi yang berikutnya. Ya. Ini masuk di awal-awal dari perkembangan agama Nasrani atau Kristen. Di dalam keyakinan Kristen, kemudian disebutlah Yesus itu meninggal di tiang salib. Dan kemudian bangkit di hari ketiga. Hidup sampai sekarang di surga. Dan kelak ke bumi sebagai juru selamat atau Mesias. Nah, di dalam Alkitab digambarkan tentang munculnya Mesia Degala. Mesia Degala dalam bahasa Ibrani ya, itu adalah dalam bahasa Yunaninya, dan kemudian ditranslate
ke bahasa Inggris menjadi antikris, Dajjal. Ya, Mesia Degala itu digambarkan sebagai Dajjal. Sesungguhnya ini adalah cerita-cerita dari kalangan umat Masehi yang nantinya kemudian muncul di kalangan Islam. Yang ini sudah saya counter di dalam YouTube saya, di channel YouTube saya, membahas, mengkaji tentang itu. Jadi banyak sekali memang kontroversi seputar Nabi Isa ini. Kita mengambil lebih fokus pada kelahiran dan kita saja. Selebihnya masih sangat banyak yang sangat membutuhkan sesi-sesi yang panjang. Nah, dalam keyakinan Kristen, Yesus meninggal di tiang salib. Dan kemudian bangkit, hari ketiga hidup di surga, diangkat ke langit katanya, dan kelak akan turun ke bumi sebagai juru selamat. Di akhir zaman sebagai Mesias, menghancurkan Mesia Degala itu. Mesia Degala atau Dajjal adalah tokoh akhir zaman yang digambarkan meniru-niru, menyerupai, berpura-pura menjadi Mesias, menjadi juru selamat terhadap seluruh umat manusia dan peradaban, tetapi kemudian digambarkan dalam konsep keyakinan Masehi. Yesus akan turun kembali untuk menghancurkan mereka. Yang sesungguhnya cerita ini di dalam Islam itu tidak ada awalnya, tetapi merembes ke dalam keyakinan Islam melalui jalur hadis. Sama sekali tidak disebutkan di dalam Al-Quran tentang Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa dan sebagainya, itu tidak ada. Ya, itu menjadi kajian yang tersendiri yang juga sangat menarik dan kontroversial. Yang ketiga, kemudian ajaran Kristen disebar oleh murid-murid Yesus secara lisan. Jadi tidak ada kitab tertulis pada waktu itu, disampaikan secara lisan, digambarkan ada 12 murid Yesus yang dalam Al-Quran disebut sebagai Hawariyin. Hawariyin adalah murid-murid Yesus yang menyebarkan ajaran Yesus, tetapi berada dalam pengejaran, tekanan pemerintah Romawi dan kalangan rahib-rahib Rabi Yahudi. Jadi sembunyi-sembunyi. Tetapi mereka tetap menyebarkan itu, ajaran Nabi Isa itu. Sedangkan catatan-catatan tertulis banyak disampaikan oleh Paulus kemudian, yang banyak ya surat-suratnya dalam berbagai perjalanannya yang ikut menyebarkan, ya, menjadi penginjil, menyebarkan ajaran Nabi Isa atau Yesus itu dipakai dan masuk di dalam kitab suci. Yang sesungguhnya Paulus ini malah bukan murid dari Yesus. Malah ada Filipus yang itu adalah murid dari Yesus, sehingga ada Injil versi Filipus yang justru tidak dijadikan Injil kanonik, menjadi standar karena kan isinya berbeda dengan Injil kanon yang ada sekarang dari Lukas, dari Matius, dari Markus. Ya, jadi itu adalah cerita yang panjang selama 300 tahun, terjadi pergolakan dan kemudian variasi dari ajaran Yesus atau ajaran Isa yang memang menyebar secara lisan selama 300 tahun, dan muncul tulisan-tulisan berbagai macam versi yang nantinya versi yang banyak yang saling bertabrakan, bertentangan, itu kemudian diseleksi. Hanya dipilih 4 saja seperti yang ada di Perjanjian Baru sekarang atau di dalam Alkitab itu. Ya. Kemudian digabung dengan Perjanjian Lama yang bersumber dari Taurat atau Septuaginta. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah dalam versi Alkitab. Dalam versi Al-Quran, Al-Quran mengatakan Nabi Isa tidak disalib, apalagi terbunuh. Nah, gitu ya. Jadi di sini terlihat kontroversinya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Nah, mereka mengklaim telah membunuh Yesus, telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi menyalib saja enggak, apalagi membunuhnya, gitu ya.
Sangat tegas Al-Quran menggambarkan itu. Tetapi yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Yang digambarkan diantaranya adalah Yudas Iskariot, salah satu pengikut Nabi Isa, tetapi kemudian berkhianat, membocorkan keberadaan Nabi Isa itu kepada para rahib Yahudi dan kemudian kepada pasukan Romawi menangkap beliau yang sedang melakukan perjamuan suci, gitu ya. Nah, itu yang digambarkan dalam sejarah dan kitab Alkitab. Tetapi Al-Quran mengatakan mereka tidak menyalibnya. Yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan atau penyaliban Isa itu benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak yakin. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Jadi penegasannya luar biasa di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Nisa 157 itu. Dalam versi Al-Quran, ya ini menjadi kontroversi dengan Alkitab, yang ditangkap itu, jadi di dalam sejumlah pendapat para ulama scholar sejarah Islam, itu digambarkan bahwa yang ditangkap itu keliru. Diserupakan oleh Allah, Yudas Iskariot ditampakkan seperti Nabi Isa. Kemudian dialah yang ditangkap, dialah yang disiksa, dan kemudian dialah yang disalib dan kemudian mati, terbunuh di salib itu. Sedangkan Nabi Isa itu lolos dari penangkapan itu dan kemudian menjalani kehidupan di bawah perburuan di wafatnya beliau. Jadi beliau tetap diwafatkan oleh Allah, tetapi tidak di dalam tiang salib itu. Nah, digambarkan di ayat yang berbeda, dan Isa pun tetap diwafatkan. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu." Jadi setelah lolos dari penangkapan dan penyaliban itu, kemudian Allah tetap mengabarkan, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir itu, yang memburu beliau. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, para murid-muridnya itu, di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang kamu selalu berselisih padanya. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 55 ini Allah menggunakan kata ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Jadi menggunakan kata mutawafika, mewafatkan. Nah, kata mewafatkan ini kemudian ditafsirkan secara berbeda. Yang semestinya sih jelas ya, mutawafika adalah mewafatkan. Tetapi kemudian ada yang menggambarkan itu tidak wafat dalam arti wafat beneran gitu. Melainkan Nabi Isa diangkat ke langit. Padahal jadi diangkat ke langit dalam kondisi masih hidup dan masih hidup sampai sekarang di surga dan kelak akan turun kembali. Itu sesungguhnya tidak diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim, tetapi muncul di dalam hadis-hadis yang menjadi rembesan dari kisah-kisah Israeliat dari kalangan Masehi. Jadi Allah mewafatkan pada waktunya dan kemudian mengangkat setelah mewafatkan, bukan dengan badan kasarnya, tetapi ya mengangkat baik derajatnya maupun dalam arti jiwanya, ruhnya, atau ya badan halusnya kepadaku dan membersihkan namanya. Jadi kata warofiuka itu meninggikan, mengangkat dalam arti membersihkan nama beliau, bahwa beliau itu bukan seperti itu yang dipersepsikan oleh kalangan
Yahudi, para rabi Yahudi, kalangan Romawi itu, bahwa beliau adalah seorang nabi yang dimuliakan. Jadi Al-Quran itu membela sesungguhnya dan meninggikan derajatnya, memuliakan Nabi Isa. Islam tidak pernah merendahkan, menghinakan, apalagi Nabi Isa yang dikenal sebagai Yesus, tetapi sangat memuliakan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah 300 tahunan kira-kira terjadi di mana murid-murid Yesus sampai generasi-generasi berikutnya itu dikejar-kejar, dibully, dibunuh, ya, jadi martir pengembangan atau dakwah dari kekristenan, baik di kalangan sekitar Palestina, Israel, bahkan meluas ke Syria sampai ke kawasan-kawasan yang lebih utara, ke Eropa. Dan kemudian bersentuhan dengan kekuasaan Romawi yang berbasis atau berpusatkan di Roma itu. Dan juga dengan Yunani, kelompok Kristen Timur, ya nanti akan muncul itu kelompok Kristen Barat yang berbasis di Roma, dan kemudian kelompok Kristen Timur yang ortodoks di Yunani, di Syria, sampai Mesir. Ada Kristen Koptik misalnya di itu nanti memiliki ajaran yang memiliki sejumlah perbedaan. Nah, yang menarik kemudian adalah setelah 300 tahun itu, di zamannya Kaisar Romawi, ya, Konstantin. Jadi selama sekitar 300 tahun agama Kristen dianggap ilegal oleh penguasa Romawi, diburu, ya, dibully, dibunuhi, korbannya sangat banyak. Nah, selama 300 tahun yang pertama. Sampai pada tahun 313, di mana Kaisar Konstantin, ya, kemudian terkenal dengan nama Konstantinopel di Turki, ya dulu dikuasai oleh Romawi, kemudian sudah bisa kemudian dikuasai oleh kekhalifahan Turki. Kaisar Konstantin, ya di tahun 313 berkuasa, dia mengubah strategi terhadap para penganut Kristen yang ternyata memang sangat gigih untuk menyampaikan ajarannya melawan agama pagan sesungguhnya yang dianut oleh kalangan Romawi. Romawi ini meneruskan ajaran pagan dari zamannya Yunani, para dewa, dewi, dan sebagainya. Nah, ternyata nggak bisa dipadamkan dengan pendekatan kekuasaan. Para penganut Kristen begitu gigihnya melawan mereka dan menyampaikan ajaran-ajarannya yang memang semakin beragam karena tidak ada satu patokan kitab yang jelas, melainkan dalam jumlah versi yang banyak yang ditulis, digambarkan, diajarkan oleh berbagai rasul mereka istilahnya, atau para ulama mereka yang menyampaikan atau mendakwahkan Injil itu dalam banyak versi yang sebagiannya semakin bercampur-campur dengan tradisi, dengan dari kalangan Romawi, dari kalangan Yahudi, dan sebagainya. Nah, di tahun 313-an ini, Kaisar Konstantin kemudian mengubah strateginya terhadap para penganut Kristen itu. Mereka justru dirangkul kemudian dan dimasukkan dalam kekuasaan negara, ya, nantinya akan menjadi agama resmi negara dari penguasa atau kekaisaran Romawi. Tetapi dengan syarat Konstantin ini, Kaisar Konstantin dilibatkan untuk merumuskan kembali ajaran dari Kristen itu yang waktu itu sudah banyak versinya. Nah, maka kemudian menjadi menarik sejak zamannya Kaisar Konstantin berkuasa, dia mengendalikan melalui pertemuan-pertemuan gereja, konsili-konsili gereja, baik gereja barat maupun gereja timur, ya berbagai sekte, berbagai aliran, berbagai varian itu dikumpulkan dan dikendalikan oleh Kaisar Konstantin ini untuk merumuskan ajaran kekristenan yang satu seperti yang direkomendasikan oleh Konstantin, seperti yang dia mau. Nah, khususnya kemudian berangkat dari konsep ketuhanan. Ketuhanan, trinitas, dan peribadatan yang kemudian menjadi standar ajaran kekristenan sampai sekarang, tetapi dengan banyak versinya. Yang semua itu sesungguhnya
dilakukan melewati kesepakatan-kesepakatan, konsili-konsili gereja yang sangat seru, bahkan sangat panas gitu ya, untuk mendapatkan kesepakatan, mulai dari teologinya, sebetulnya statusnya Nabi Isa atau Yesus itu Tuhan atau Tuhan anak atau Rasul, ataukah Tuhan yang sama dengan Tuhan Bapa dan Roh Kudus dan sebagainya, itu perdebatan yang luar biasa. Dan muncul pada konsili Nikea yang pertama itu kesepakatan yang dikendalikan oleh Kaisar Konstantin ini, kemudian diikuti dengan berbagai macam atau puluhan ya, lebih dari 20 konsili gereja untuk merumuskan bagaimana peribadatan dari ajaran kekristenan itu. Nah, di Konsili Nikea itu muncullah doktrin Trinitas untuk pertama kalinya. Berbeda dari apa yang kan selama 300 tahun yang awal. Konsili pertama di Nikea tahun 325 di bawah kendali Kaisar Konstantin, ya, berhasil mengubah konsep ketuhanan di dalam Kristen yang semula mengakui Allah sebagai Tuhan yang esa, dan Yesus adalah anak Tuhan yang diciptakannya. Jadi istilah anak Tuhan itu mungkin kalau di Islam seperti hamba Tuhan, hamba Allah. Dalam pengertian awalnya, itu adalah sebuah idiom, anak Tuhan atau hamba Tuhan, hamba Allah. Tetapi poin pentingnya adalah Allah Tuhan yang Maha. Seperti diajarkan dalam kitab Taurat, yang di dalam kitab suci sekarang dalam Kristen itu menjadi bagian yang pertama, yaitu Perjanjian Lama, diambil dari kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat Perjanjian Lama itu ketuhanan itu ya Tuhan itu hanya satu, tidak trinitas. Nah, itu adalah awal dari ajaran Yesus, ajaran Nabi Isa. Seperti diajarkan dalam kitab Taurat, dan itu bertahan selama kurang lebih 300 tahun yang pertama. Nah, di tahun 325 itu menjadi berkonsep trinitas, mirip dengan agan dari Romawi yang sesungguhnya dianut oleh Konstantin dan para penguasa Romawi dari Yunani, juga ada di kalangan Mesir, ya, di Babilonia dan sebagainya yang beragama pagan. Mereka berpoliteisme, banyak Tuhan, tetapi kemudian disatukan ke dalam satu pemahaman yang meleburkan Tuhan-Tuhan itu, atau setidak-tidaknya ada Tuhan yang paling hebat di antara Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau di pagan Mesir, ya, Tuhannya segala Tuhan atau rajanya segala raja, dewanya segala dewa itu adalah dewa matahari, mengalahkan dewa bulan karena sinarnya matahari lebih terang dibanding bulan misalnya, apalagi dibanding bintang-bintang, ya, ada Merkurius, ada Venus, ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus sampai Pluto, itu kan semua nama-nama dewa dewi, kalah sama matahari. Nah, begitulah di dalam kepercayaan pagan, ada Tuhannya Tuhan yang paling hebat menguasai Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi di dalam konsep Trinitas ini kemudian itu dileburkan. Dikarenakan bawaannya dari Perjanjian Lama sesungguhnya Tuhan itu esa, sedangkan Yesus itu adalah anak Tuhan yang diciptakannya, hamba Tuhan, hamba Allah yang diciptakannya, bukan Tuhan dan arti sang pencipta dan Tuhan penguasa seluruh jagat raya. Tetapi kemudian di tahun 325 Masehi di Konsili Nikea itu berhasil dibuat kesepakatan Trinity. Isinya adalah 3. 1, kami percaya akan satu Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, ini mengakomodasikan ajaran pertama dari Perjanjian Lama, dari ajaran Yesus yang awal, yang semula, yang kemudian dijalankan selama 300 tahun yang pertama itu. Satu Tuhan Maha Berkuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, kelihatan ataupun tidak kelihatan. Nah, mulai muncul kelihatan atau tidak kelihatan.
Nah, di poin kedua kemudian ditambahkan, kami juga percaya akan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang diturunkan oleh Allah Bapa, bukan diciptakan, yang bersatu atau satu dengan Allah Bapa. Ini mulai muncul kontradiksinya. Jadi di satu sisi, di poin pertamanya dikatakan Tuhan itu satu, ya, satu Tuhan, dialah yang maha berkuasa, yang menciptakan dan sebagainya. Tapi di sini kemudian menahbiskan Yesus atau Nabi Isa sebagai anak tunggal. Padahal Isa anak Allah, anak Tuhan, itu kurang lebih hamba Tuhan, yang di dalam Alkitab sendiri digambarkan banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus, ajaran Isa, itu bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan karena berada di jalan kebenaran, di jalan kebajikan. Tetapi di sini kemudian diklaim sebagai anak tunggal Allah yang diturunkan oleh Allah Bapa. Nah, gini, ada Allah Bapa nih. Terus ditambahkan lagi, bukan diciptakan, yang bersatu dengan Allah Bapa. Wah, ini mulai sulit merumuskannya. Dan ditambahkan yang ketiga, yang semakin menjadi lebih kompleks lagi, kami percaya akan Roh Kudus, Tuhan, juga Tuhan, pemberi kehidupan, yang diturunkan dari Allah Bapa dan Allah Anak. Wah, jadi semakin rumit rumusannya, dan ini menjadi masalah teologi yang tidak terselesaikan sampai hari ini di kalangan Kristen sendiri. Jadi ada aliran-aliran Trinitarian yang mengambil konsep ini. Tapi ada yang mengatakan atau jadi bersatu. Tetapi ada yang mengatakan enggak, tidak sepakat dengan Trinitarian atau Trinitas itu, melainkan bahwa yang paling berkuasa ya Tuhan Bapa. Tuhan Anak itu adalah anak Tuhan yang diciptakan. Ada yang levelnya tidak diciptakan, dia Tuhan juga. Tuhan Anak dari Tuhan yang juga Tuhan. Tetapi yang lebih bawahnya dari itu bukan. Tuhan Anak atau anak Tuhan itu diciptakan. Lebih rendah lagi dari itu bukan. Dia adalah manusia biasa. Dia adalah roh. Dan seterusnya, ini luar biasa perdebatannya selama ribuan tahun, tidak selesai sampai sekarang. Dan munculkan sekte-sekte, aliran-aliran, ya, terpecah menjadi Kristen Barat yang berpusat di Roma, Kristen Timur, ya, Yunani, Syria, dan Mesir. Dan muncul aliran-aliran, ada Lutheran, Protestan, ada muncul Advent, Mormon, Pentakosta, dan sebagainya. Jumlahnya ratusan sekte, ratusan aliran, terkait dengan begitu banyaknya perbedaan dan variasi yang disepakati ya oleh penganut-penganutnya sendiri, termasuk gereja Anglika. Waktu itu raja-raja di Eropa menikah lagi, karena kalau di Barat, ya, di Katolik tidak boleh menikah lagi selain istri yang pertama kecuali sudah meninggal. Mereka ingin menikah lagi dan tidak diizinkan oleh Roma, maka akhirnya mereka juga pecah sendiri, mendirikan gereja sendiri di mana raja itu adalah menjadi pemegang otoritas dari gereja, sehingga bisa membuat peraturan dan sebagainya. Jadi inilah kondisi yang muncul setelah konsilia dilanjutkan, kemudian konsili kedua, 3, 10, 20, dan seterusnya, untuk menetapkan ajaran-ajaran yang disepakati oleh penganutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah informasi dari sejarah kekristenan sendiri, dari kitab sucinya sendiri. Di Al-Quran itu digambarkan dengan yang berbeda, cenderung mengkritisi sejarah itu atau ajaran itu. Wahai ahli kitab adalah menunjuk kepada orang-orang yang mendapatkan kitab Taurat dan kitab Injil itu, Yahudi dan Nasrani.
Jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya kun fayakun. Semuanya Allah menciptakan melalui kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan rohnya, karena Allah meniupkan roh kepada seluruh makhluk yang dihidupkannya. Wa nafakha fihi min ruhihi, Allah meniupkan rohnya, roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan yang di bumi adalah kepunyaannya belaka. Cukuplah Allah menjadi pemeliharanya. Surat An-Nisa 171. Jadi Al-Quran melakukan koreksi terhadap penyimpangan dari ajaran Nabi Isa itu. Bahwa Nabi Isa itu sejak awal, sejak zamannya Taurat, ajaran Taurat yang disampaikan atau dipakai di zamannya Nabi Isa, ya, yang juga disimpangkan, diubah-ubah oleh Rabi Yahudi, itu diluruskan kembali oleh Nabi Isa untuk mengacu berteologi, bertuhan hanya kepada Allah, dan kemudian bertabrakan lagi. Dan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir meluruskan kembali. Bukan begitu. Al-Masih itu bukan anak Tuhan. Tuhan nggak punya anak. Dia itu anaknya Maryam yang dilahirkan tanpa bapak. Terusnya menjadi cerita tersendiri yang sangat menarik secara saintifik. Diciptakan dengan kalimatnya iya, karena Allah memang cukup mengatakan kun, jadilah segala sesuatu. Kalau Allah menghendaki maka jadilah iya. Dan ada tiupan roh iya, karena Allah menghidupkan itu, menyampaikan roh, sebagian dari rohnya sebagai eksistensi kehidupan, ya, yang menghidupkan. Itu adalah ketika Allah meniupkan wa nafakha fihi kepadanya min ruhihi, sebagian dari rohnya, maka hiduplah. Tapi itu bukan berarti lantas digambarkan sebagai Roh Kudus, Tuhan Anak, Tuhan Bapa dalam satu kesatuan yang muskil untuk dirumuskan secara ilmiah itu. Nah, berhentilah kata Al-Quran untuk mengatakan Tuhan itu tiga. Itu lebih baik bagimu. Tuhan itu Maha Esa, Maha Suci, segala yang di langit dan di bumi adalah miliknya belaka. Penguasa yang sesungguhnya satu-satunya, cukuplah Allah yang memelihara semua itu. Oke. Ya, itu terkait dengan sosok profil dari Nabi Isa atau Yesus dan perkembangannya. Wah, ini sudah hampir setengah. Ini bagian terakhir. Jadi memang ini materinya sangat panjang, tetapi oke, saya coba percepat bagian akhir terkait dengan Alkitabnya. Terkait keotentikan Alkitab. Itu munculkan banyak proses penelitian dari kalangan Kristen sendiri yang memang bukan banyak kejanggalan, banyak pertentangan, kontradiksi antara versi satu dengan versi yang lain. Sehingga salah satunya yang layak untuk kita angkat dan kita jadikan sebagai rujukan pelajaran adalah sebuah penelitian bertitel Jesus Seminar yang dilakukan selama 13 tahun, bukan main. Jadi panjang penelitian itu, dipimpin oleh Profesor Robert W. Funk, ahli Bible dari Universitas Montana, Amerika, dengan melibatkan lebih dari 200 partisipan yang semuanya non-Muslim, dan dengan syarat levelnya adalah S3, setingkat doktoral. Di mana mereka ahli di bidang yang terkait dengan Alkitab. Ada ahli Ibrani, ahli bahasa Yunani, ahli perjanjian baru, perjanjian lama, ahli teologi, ahli sejarah, dan sebagainya.
Ya, mereka melakukan penelitian dan kemudian melakukan evaluasi atau diskusi yang bisa dan selama 13 tahun. Apa yang diteliti? Yang diteliti adalah Alkitab, bukan 4 versi, tetapi versi, yaitu Injil Matius, ya, karangan Matius, karangan Lukas, karangan Markus, karangan Yohanes, dan karangan Thomas. Jadi kenapa disebut karangan? Memang mereka ini adalah penulis-penulis yang sesungguhnya tidak dikenal, bukan murid dari Yesus. Ini muncul beberapa dekade setelah kemudian atau penyalipan dari Yesus itu, dan mereka menulis dengan versinya masing-masing, di mana ada kemiripan, ada perbedaan, ada beda versi dan sebagainya, ditambah versi Thomas. Nah, dibagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah meneliti ucapan Yesus. Itu dilakukan penelitiannya selama tahun 85 sampai 91, jadi 6 tahun, bukan main. Mereka meneliti itu, dan nanti kita lihat bagaimana metodologinya, ya. Tapi dilakukan selama 6 tahun. Tahap kedua meneliti perbuatan Yesus tahun 91 sampai 96. Dan yang ketiga, tahap ketiga adalah meneliti profil dari Yesus. Berjalan 2 tahun yang terakhir, 96 sampai 98. Nah, penelitian tahap 1 mengelompokkan isi Alkitab, ayat-ayat, pasal-pasal dan ayat-ayat di dalam Alkitab untuk mengetahui seberapa banyak ayat-ayat Alkitab itu yang berupa ucapan atau ajaran langsung dari Yesus. Diteliti oleh para ahli ini. Setiap pasal dan ayat diberi penanda warna dan nilai. 1, jika itu ucapannya Yesus, maka diberi warna merah, katakanlah di stabilo merah, dan diberi nilai 75%. Yang kedua, jika ragu-ragu, ini asli apa bukan ya, berdasar asumsinya atau mungkin cross-check datanya, ragu-ragu, maka diberi warna pink, masih diberi nilai tinggi. Ini mungkin ucapan Yesus, mungkin juga bukan. Nilainya 50%. Yang ketiga, jika ayat, pasal, dan ayat itu bukan ucapan Yesus, tetapi berisi gagasan dari Yesus, maka diberi warna abu-abu dan diberi nilai 25%. Dan yang keempat, jika itu jelas-jelas bukan ucapan Yesus, tetapi sisipan dari para pengikutnya, dari para penulisnya, dari para pengarang Injil Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus, maka dikasih warna hitam dan diberi nilai 0. Ya, itu adalah penelitian tahap 1. Menarik, kesimpulannya apa? Ini dimuat di buku The Five Gospels, ya. The Search of the Authentic Words of Jesus. Kesimpulannya adalah 1, kelima Injil itu hanya berisi 18% yang benar-benar ucapan dari Yesus. Karena sesungguhnya para penulis Alkitab itu, mereka itu menceritakan apa yang diajarkan oleh Yesus, ucapan Yesus. Tetapi ternyata kitab-kitab ini hanya 18% saja mengandung ucapan Yesus yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Yang 82% bukan ucapan Yesus, diragukan, atau sisipan. Dan yang ketiga, semua ayat-ayat utama yang menjadi dasar keimanan ternyata berwarna hitam. Artinya itu bukan ajaran Yesus, yang justru menjadi patokan standar peribadatan, termasuk Natal, ya, dan sebagainya, itu bukan ucapan Yesus. Cara-cara peribadatan dan sebagainya yang dipraktekkan di dalam kehidupan kekristenan itu termasuk di dalam yang berwarna hitam. Ya, ini penelitian tahap pertama. Kalau ingin detail silahkan bisa dibaca di buku The Five Gospel, ya, yang menjadi hasil dari penelitian itu. Ini penulisnya, kesimpulannya dibangun oleh kalangan mereka sendiri. Penelitian tahap 2. Meneliti dan mengumpulkan selama 5 tahun, 91 sampai 96,
berbagai peristiwa. Kalau tadi ucapan Yesus yang muncul di Alkitab, ini berbagai peristiwa terkait dengan Yesus di zaman Yesus masih hidup. Parafelos berhasil mengumpulkan dan mengevaluasi ada 387 laporan yang berasal dari 176 peristiwa. Kesimpulannya apa? Dimuat di buku The Act of Jesus. What did Jesus really do? 1, 16% masuk kategori merah dan pink. Merah itu, stabilo merah itu artinya itu adalah peristiwa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau pink itu Yesus terlibat langsung di dalam sebuah peristiwa. Ternyata itu adalah cuma menempati 16% saja dari 387 laporan yang dianalisa dari 176 peristiwa. Sedangkan 84%-nya masuk kategori abu-abu dan hitam, di mana Yesus diragukan terlibat di dalamnya, atau sama sekali tidak melibatkan Yesus di dalam peristiwa itu. Ya, jadi ini adalah penelitian yang tahap kedua. Dan yang ketiga, penelitian tahap ketiga, selama tahun 96 sampai 98, Parafelos mempresentasikan hasil penelitian mereka tentang ajaran. Jadi mereka diminta untuk presentasi. Jadi kesimpulannya ajaran Yesus itu temanya seperti apa berdasar kitab sucinya. Kesimpulannya, 1, inti ajaran Yesus adalah visi hidup di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Di mana kemurahan hati dan kebaikan Tuhan itu menjadi model dan ukuran bagi kehidupan manusia. Jadi Tuhan itu maha baik, maha adil, maha gitu ya, berkuasa dan sebagainya, maha murah, maka umatnya harus meniru apa yang dicontohkan oleh sifat-sifat Tuhan. Itu inti dari pelajaran yang disampaikan oleh Yesus berdasarkan penelitian tahap 1 dan tahap 2 itu tadi. Yang kedua, ternyata Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai makhluk ilahi yang turun dari surga ke bumi untuk mati menebus dosa manusia. Klaim itu menurut mereka berasal dari ajaran gereja, bukan dari ajaran Yesus. Dan yang ketiga, kematian Yesus di tiang salib itu lebih dikarenakan dianggap sebagai gangguan publik, musuh bagi para rabi Yahudi, dan juga dianggap makar memberontak terhadap kekuasaan Romawi. Bukan dikarenakan mengaku sebagai anak Allah, anak Tuhan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian sangat menarik, ini penelitian yang dilakukan oleh para scholar dari kalangan Kristen sendiri secara ilmiah. Jadi ini bukan sedang menggali apa, tetapi sedang menunjukkan data-data sebagai hasil dari kajian ilmiah, ya, akademik dari proses yang berlangsung. Nah, maka apa penutupnya? Kita kembali ke Quran. Bagaimana Al-Quran menggambarkan kepada kita tentang hal itu? Kata Al-Quran, seluruh proses kesejarahan kekristenan itu yang berbasis kepada kitabnya itu memunculkan keraguan yang sangat mengguncangkan mereka sendiri. Dan mereka, ahli kitab itu, tidak terpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan justru. Dan muncul kedengkian di antara mereka, saling bertengkar dengan argumentasi masing-masing di antara mereka. Kalaulah tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu sebelumnya, sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah binasa, telah dibinasakan dikarenakan itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab di generasi sesudah mereka itu benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab mereka itu. Surat Asy-Syura ayat 14. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Ya, ini adalah sebagian kecil dari kajian tentang Nabi Isa dengan segala kontroversinya yang luar biasa, diceritakan dalam berbagai sumber, kontroversi Al-Quran dengan Alkitab dengan sejarah.
Tetapi kita tentu kembali kepada eh, rujukan kita, Al-Quran Al-Karim. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dahrian. Sekarang kita masuk ke babak diskusi. Saya lihat baru satu yang raise hand, seperti biasa. Prof. Hamid, silakan Prof. Hamid. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya perlihatkan dulu. Terima kasih banyak Pak Agus karena pencerahan ini sangat meyakinkan kita atau meningkatkan keimanan kita kepada agama yang benar. Saya sebenarnya bukan ingin bertanya Pak, ingin berdiskusi, membuka diskusi karena kebetulan saya sangat concern belajar mengenai kristologi. Ya, sebelum ini ya, sudah kira-kira 10 tahun barangkali. Mengikuti buku-bukunya, termasuk yang terakhir tadi, yang itu black letter and red letter tadi, saya juga sudah pernah baca itu, penelitian itu. Dan satu lagi, terakhir lagi ini yang sangat best seller di Amerika, adalah Profesor, barangkali Pak Agus sudah baca juga buku-buku yang diterbitkan oleh Profesor Bart Ehrman dari University North Carolina, United States. Beliau itu adalah seorang misionaris dahulunya. Setelah mendapat tugas untuk PhD, beliau belajar bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, dan bahasa Latin, bahasa Hebrew, dan mempelajari di sana. Dia pergi di Yerusalem, Pak, selama sekian tahun. Balik dari sana, dia mengumumkan diri bahwa saya agnostik. Padahal waktu dia pergi adalah jadi ini betul-betul terenyuh saya dengan surat yang terakhir yang Bapak surat surat al terakhir sekali tadi itu slide terakhir. Ya. Allah sudah memberitahu bahwa akan pecah belah ini. Surat Asy-Syura ayat 14. Iya, Asy-Syura 14. Nah, ini saya ada supaya tidak salah jadi saya tulis, Pak. Bagus. Apa saya ingin tanya ini? Jadi bukan pertanyaan, barangkali kita buka diskusi bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keterangan atau rujukan bahwa Injil yang dibawa oleh Nabi Isa itu sebagai kitab atau suhul atau kitabu Isa. Firman Allah jelas sekali sebagai Injil saja. Jadi saya coba ini dari tulisan dari saudara kita Yosef Al-Islam, juga mu'allaf ini, mempelajari tentang agamanya sendiri ini. Jadi hanya ditulis di situ Pak Agus adalah Taurat untuk Musa dan diakui oleh Al-Quran sebagai kitab yang langsung dari Allah. Jadi kata kitab suci dalam agama adalah suatu kumpulan pesan atau ajaran atau petunjuk yang diterima oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang terhimpun dan tersusun dan teratur dan rapi dalam bentuk imaterial. Karena ini bagus sekali karena kita selalu menganggap bahwa begitu kata kitab suci, kitab berarti bayangan kita materi. Padahal pernah juga kita diskusi ini pada tema-tema yang lalu bahwa kitab yang dimaksud itu bukan materi sebenarnya, tapi imaterial karena Al-Quran maupun Injil maupun Taurat itu turun dengan ayat. Ya. Nah, itu tadi bisa dilihat bahwa kata tidak ada kata kitab atau suhu atau kitabu Isa itu di surat Al-A'la 61, Al-Maidah 45. Itu yang pertama. Yang kedua ada di surat Al-A'raf 157 Pak Agus yang berbunyi allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahu fit taurati wal injil. Nah, ini kata maktuban ini banyak diartikan oleh para ulama kita juga bahwa itu Rasul Muhammad
arti kata tadi, arti dari tadi ayat Al-A'raf 157 itu yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah, kata maktuban ini saya coba cari di dalam bahasa Arab. Selain daripada kata tulis juga bisa diartikan tersusun atau terhimpun sebenarnya. Dia tidak selalu dalam bentuk tulisan. Ya, jadi pada surat lain, yaitu Al-Imran 48 dan Al-Maidah, bila diamati dengan teliti, kata kitab dan hikmah, kedua kata itu adalah kata keterangan. Kemudian disusul dengan kata benda, yaitu Taurat dan Injil. Jadi kalau kita lihat itu gambarnya, ada gambarnya itu dari Pak saudara kita Yosef Islam. Kitab yang dimaksud itu Taurat, tapi Injil itu adalah hikmah. Itu kalau coba dicatat aja ini, barangkali saudara-saudara yang lain bisa memberikan komentar. Al-Imran 48 dan Al-Maidah 110. Dua-dua ini ayatnya sama. Dia Allah mengajarkan kepada Isa kitab dan hikmah, tersusun kata kitab dan hikmah. Dua-dua ini kan sebenarnya adalah kata keterangan. Dan Taurat dan Injil itu kata benda. Jadi kalau kita lihat kitab itu adalah Taurat, hikmah itu Injil. Nah, yang ketiga yang tadi kesimpulan tadi bahwa Injil itu bukan kitab tetapi suhuf, adalah sejarah Nabi Isa yang di kaumnya. Nabi Isa sendiri mengatakan bahwa saya ini hanyalah ingin menyampaikan atau meluruskan ajaran-ajaran Musa di dalam Taurat yang kalian semua telah membelokkan dan merusaknya. Dan kita tahu juga bahwa masa Nabi Isa itu hanya 3 tahun. Tidak mungkin itu ada suatu kitab dalam 3 tahun. Nabi Isa tidak pernah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menulis seperti dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jadi sebagai kesimpulan Pak Agus bahwa kitab Taurat Musa untuk bangsa Israel, kemudian disusul oleh kitab Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Jadi pengertian saya begitu Pak Agus, tolong dikoreksi bahwa saya menarik ke suatu batas bahwa Allah itu menurunkan kitab itu yang benar-benar kitab itu cuma 2. Satu untuk bangsa Israel yaitu Taurat, diikuti oleh Nabi Isa tadi hanyalah memberikan suatu suhuf atau bimbingan atau apapun namanya, dan Al-Quran untuk umat manusia. Sekian dan terima kasih. Ya. Nah, silakan Pak Agus, kita Ya, diskusi. baik. Ya, 2 pertanyaan yang saling terhubung terkait Iya. dengan diksi Alkitab dan kemudian apa yang turun ya, yang termaktub nama Nabi Muhammad termaktub. Ya, jadi semua kitab suci atau ya kitab suci yang disebut oleh Al-Quran sebagai Alkitab secara umum, Taurat dan Injil penganutnya bahkan disebut sebagai ahli kitab. Jadi sesungguhnya Al-Quran menyebut memang Alkitab itu sebagai diksi umum untuk menggambarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kemudian kepada Nabi Muhammad. Yang turunnya kepada Nabi Muhammad pun secara lisan sesungguhnya. Tetapi Quran mengklasifikasikan itu sebagai Alkitab dan kemudian wal hikmah. Jadi itu dalam banyak ayat di Al-Quran menggambarkan wahyu yang diturunkan kepada para nabi, dan diantaranya wahyu nabi yang kemudian memiliki Alkitab itu digambarkan dengan 2 diksi, Alkitab wal hikmah. Nah, apakah Alkitab itu kata sifat? Bukan, kata benda. Karena kata al di depan itu sama dengan the, yang menunjuk kepada bahwa itu memang menunjuk kepada benda. Nah, memang ini yang harus digambarkan bahwa tidak turunnya dalam bentuk lembaran.
termasuk kepada Nabi Muhammad, ya memang turunnya adalah dalam bentuk lisan. Tetapi sejak wahyu yang pertama kan kemudian ada nuansanya di situ, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh baca sebagai lisan, tetapi Allah mengajarkan melalui kolam, melalui pena. Dan kemudian itu juga Al-Qur'an disebut juga sebagai Alkitab. Sehingga di dalam sejumlah ayat ketika Muhammad itu menunjuk kepada Al-Quran, yang sesungguhnya makna aslinya adalah bacaan Al-Quran. Tetapi sebagai bacaan itu juga dirupakan dalam bentuk Alkitab, meskipun proses itu kemudian ya terjadi sebagian di zaman Rasulullah masih hidup, sebagiannya lagi di zaman para khalifah Rasyidin, puncaknya di zamannya Utsman bin Affan. Tetapi Al-Quran yang bacaan yang semula diturunkan sebagai wahyu lisan itu pun disebut sebagai Alkitab. Taurat itu juga sebagai Alkitab, dan Injil itu juga disebut sebagai Alkitab, dan mereka disebut sebagai ahli kitab. Jadi ya ini sudut pandang saya, mungkin masih bisa didalami lagi karena harus mengacu langsung kepada ayat-ayat yang dimaksud. Tetapi secara umum kita menangkap bahwa Al-Quran menggunakan istilah itu. Alkitab dari kata kataba, yang tercatat di situ, maktuba termaktub. Ya, nama Nabi Muhammad itu termaktub di dalam Alkitab mereka di kalangan Bani Israel itu. Saya kira itu sudut pandang saya, Pak Hamid. Mudah-mudahan menjawab dua pertanyaan. Iya, sebenarnya Pak Agus, Hamid, ya? sebenarnya tidak ada beda antara apa yang dipandang oleh Pak Agus. Cuma saya itu memfokuskan itu. Jadi saya pikir sudah teliti saya tadi mengikuti apa yang diarahkan oleh saudara kita Yosef Islam itu, bahwa not make sense itu kata-katanya. Bahwa Nabi Isa itu memperoleh kitab yang kita bayangkan itu satu undang-undang yang turun melalui Nabi kepada umat. Karena tidak mungkin Nabi Isa dan tidak mungkin dua nabi pada satu bangsa. Satu. Kedua, tidak mungkin ada dua kitab pada satu bangsa, karena bangsa yang mau diurus ini adalah Bani Israel. Jadi itu buat saya not make sense, kata dia itu saya pikir benar. Gitu. Nah, kalau kita olah kembali Pak Agus, insya Allah satu waktu kita bisa diskusi lagi ini. Ya, jadi bayangan saya begini Pak Agus, Allah itu sebelum memulai kitabnya kepada kitab petunjuk untuk umat manusia, dimulai dulu dengan Bani Israel sebenarnya, menurut saya. Jadi cuma dua kitab sebenarnya. Nah, itu benar-benar dicek itu di Al-Quran, tidak ada kata kitab Injil. Hanya disebut Injil. Taurat ada. Ini menarik. Ya. Apakah di semua ayat tidak menyebutkan kitab Injil? Iya, sudah saja. Kan ini kan ada Injil. Internet, ini kan mudah. Jadi Taurat begini. Ada, kan? Begini, selalu ada kata kitab itu dalam kurung. Seperti kan Pak Agus sudah sering lihat itu kurung ini tafsir. Orang lain yang buat ini kurung ini kitab Injil. Nah, begini, saya coba akan telusuri lebih detail terkait dengan peristilahannya tadi. Benarkah di dalam Al-Quran tidak pernah bertemu antara kitab dengan Injil? Itu kan yang jadi betul. Kan? Kalau kitab dengan Taurat itu bertemu. Kalau Al-Quran ya bertemu antara kitab dengan Al-Quran. Tetapi menurut Yosef Islam tadi bahwa itu tidak pernah bertemu. Ya, saya tentu harus kemudian menelusuri ya. Betul. Yang kedua, memang semuanya wahyu itu termasuk pada zaman Nabi Isa itu tidak ada kitab yang turun, melainkan dalam bentuk wahyu yang kemudian diajarkan secara lisan kepada para muridnya, dan kemudian ditulis dengan berbagai macam versi. Itu yang jadi masalah gitu kan. Nah, di situ disimpulkan oleh Yosef Islam sebagai
tidak ada kitab. 2. Yang ketiga, terkait dengan di sebuah bangsa, apakah bisa turun beberapa nabi dan rasul dan aturan? Pada kenyataannya terjadi. Jadi di Bani Israel itu banyak sekali nabi dan rasulnya. Mulai dari ya sejak setelah Ibrahim, kemudian punya anak Yakub, kemudian melahirkanlah Bani Israel. Itu sudah ajarannya Ibrahim disampaikan oleh Yakub kemudian diturunkan kepada Nabi Yusuf, ya. Kemudian Nabi Musa, kemudian ada Nabi Daud, yang digambarkan Al-Quran sebagai ada Zabur, ya, yang juga didefinisikan sebagai Alkitab, gitu ya. Tapi ini menarik untuk menjadi kajian yang lebih detail, ya. Mungkin jadi Pak Agus, nabi-nabi yang tadi Pak Agus sebut nabi-nabi bangsa Israel itu semuanya mendapat suhuf, beberapa ya, tidak semua juga, bukan kitab suci. Lembaran. Jadi suhuf itu lembaran imaterial juga, begitu sedikitnya, sedikit dan juga hanya berupa wejangan. Kamu sabar, sembahlah Allah. Jadi tidak tersusun dengan rapi lah begitu seperti Taurat dan Al-Quran. Kemudian bisa disebut sebagai syariat, ya, aturan. Ya, syariat, betul. Nabi Daud juga. Nabi Daud sudah dikenal itu Zabur itu sebenarnya doa-doa atau puji-pujian ya kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Macam itu sebenarnya. Nah, mereka sebutnya mazmur. Ya, mazmur. Ya, jadi memang ini soal peristilahan, ya. Kalau di dalam Al-Quran mulai dari Nabi Ibrahim itu sudah disebut sebagai suhuf Ibrahim. Ya, betul. Suhuf Ibrahim. Suhuf itu lembaran-lembaran yang memang di zaman Nabi Ibrahim itu sudah muncul tulisan. Karena Ibrahim itu muncul di zaman Mesopotamia, di mana tulisan pertama ya dalam bentuk huruf kuneiform, huruf paku, itu sudah muncul. Sehingga Al-Quran melegitimasi itu, bahwa di zamannya Nabi Ibrahim, selain beliau mengajarkan secara lisan, itu juga sudah ada catatan-catatan, tulisan-tulisan yang memang tidak terabadikan, sehingga tidak ada ini. Tetapi Al-Quran secara eksplisit menyebut suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim, Nabi Musa yang lebih kompleks. Ya. Kita sering kemudian baca. Itu ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya, ya, Nabi Yahya, sampai kepada Nabi Isa itu. Ya, memang ini kemudian interpretasi yang harus didukung pada data-data istilah tadi, apakah benar. Saya tertarik untuk ikut menelusuri itu, apakah Injil itu termasuk yang tidak pernah bertemu secara diksinya dengan Alkitab, ataukah ada. Karena Al-Quran meskipun diturunkan secara lisan juga disebut sebagai Alkitab. Saya kira begitu, Prof. Imaterial. Terima kasih.